Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Tifa and Friends, channel YouTube Yayasan Tifa. Kita kali ini kembali mengundang Bapak Cepi Hakim, beliau mantan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia dan beberapa posisi penting lain. Dalam konteks perbincangan kali ini, saya ingin berdiskusi atau berbincang tentang dunia industri ekstraktif, industri pertambangan di Indonesia. Bukan secara umum, tetapi nanti spesifik mengenai bagaimana polisi pemerintah dan dunia pertambangan secara umum terkait dengan good governance-nya, dan mungkin nanti sedikit ada ilustrasi tentang satu wilayah pertambangan yang sangat populer sekaligus kontroversial, Freeport. Karena kebetulan narasumber kita, Pak Cepi Hakim ini pernah menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Baik, Pak Cepi, mungkin bisa diuraikan sedikit tentang bagaimana asbabun nusulnya Pak Cepi yang seorang pilot tempur bisa terjun dalam dunia pertambangan di Freeport. Sekilas saja, Pak. Ya. Jadi setelah saya pensiun tahun 2005, itu saya memang sudah memutuskan untuk tidak aktif lagi di birokrasi. Ya, itu memang keputusan saya. Jadi saya memutuskan setelah pensiun saya akan berbagi aja, sharing knowledge dan sharing experience. Sambil saya punya PR bagaimana caranya untuk turut mengembangkan air and space mindedness di generasi muda supaya negeri ini tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Itu yang saya putuskan 2005. Singkat kata, dalam berbagi itu saya ketemu banyak orang kan. Ya, saya ngajar ya kuliah umum di mana di Sesko, di mana segala macam, dan di beberapa tempat saya ketemu beberapa orang, bicara dan sebagainya. Dan juga banyak teman-teman berdiskusi, ngobrol-ngobrol begitu. Nah, kebetulan sekali saya kenal dengan Pak Jokowi itu waktu beliau masih wali kota Solo. Ada sebuah anak perusahaan Jepang ya, itu punya tradisi setiap tahun menyelenggarakan leadership forum, dan setiap tahun mereka tim direksi itu memilih siapa yang ceramah di sana. Dan pada tahun itu yang dipilih Pak Jokowi, wali kota Solo, dan saya pada waktu itu. Jadi saya ketemu Pak Jokowi di situ, di Jogja waktu itu. Jadi briefing tentang leadership. Jadi saya bicara tentang leadership, Pak Jokowi juga tentang bicara. Di situ saya kenal sama dia. Berkembangnya waktu, beliau kemudian ke Jakarta, menjadi gubernur Jakarta, dan kemudian jadi presiden. Secara terbatas masih ada komunikasi, ya, secara terbatas dan secara tidak langsung. Nah, saya diminta oleh beliau waktu itu membantu, tapi saya udah bilang, saya udah pagerin dulu, saya nggak mau di birokrasi. Ada alasan tersendiri lah, itu sangat personal sifatnya. Dan itu sejak Pak SBY pun saya juga sampaikan itu. Kalau dengan Pak SBY, saya memang sampaikan saya keberatan di birokrasi karena presidennya itu sudah junior saya, ya, kelasnya dari bawah saya. Itu tahun 73, saya tahun 71. Jadi tidak etis lah kalau saya masuk di jajaran itu. Tapi bukan berarti saya nggak mau membantu, saya tetap membantu. Itu sebabnya pada tahun 2007, beliau juga minta saya duduk sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. 7 orang selama 3 bulan plus 6 bulan mengatasi kecelakaan pesawat terbang pada waktu itu, dan juga PN Uni Eropa. Itu ceritanya. Dan sejak itu saya dekat dengan jajaran Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pak Jokowi, ya. Jadi ada dialog lah di situ. Setelah beberapa jabatan yang ditawarkan tuh bukan saya tolak, saya pikir lebih bagus orang-orang yang lebih berkompeten, dan berkembang sampai kepada kemudian ke Freeport. Beliau minta saya pelajari ini tentang Freeport, dan saya pelajari, terus kemudian didiskusikan,
Dan agak surprise beliau minta saya duduk di situ. Saya bilang, saya nggak punya background pertambangan, saya nggak tahu apa-apa. Nggak, tolong deh kalau bisa, karena ini menjelang perpanjangan kontrak, jadi ada begini. Oke, kalau begitu saya coba pelajari dulu. Dan saya pelajari, dan saya approach juga, saya ketemu orang-orang, dan saya mencari informasi, dan saya melihat ada satu cara yang untuk bisa mengatasi ini. Jadi saya, oke, karena saya udah memang janji, saya komit dengan janji saya bantu, dan saya terima tawaran itu. Itu singkatnya, jadi saya ke Freeport. Agak aneh sih ya, angkatan udara kok ke pertambangan. Ajaib juga. Tapi itulah perjalanannya, jadi saya duduk di situ. Begitu Pak Lukas. Ya, baik. Freeport itu kan kontroversial, Pak ya. Dalam arti ketika menjadi pemberitaan di media, itu pasti isunya kalau bukan karena ada unjuk rasa atau ada insiden penembakan semacam itu. Itu sebenarnya kenapa Pak Freeport itu begitu kontroversial di Indonesia? Ada apa sebenarnya? Apakah memang ada problem kerjasama, kontrak atau semacamnya yang problematik? Karena belakangan juga beredar buku-buku yang unik mengupas tentang pembunuhan Presiden John Kennedy dikaitkan dengan dengan Freeport, yang menurut saya sebagai jurnalis ini otak-atik gatuknya terlalu kejauhan lah. Ada buku kepala CIA Dulles dan semacam itu. Nah sebenarnya kalau saya melihatkan itu bisnis saja lah. Ya memang tahun 60-an ada aspek politiknya. Tetapi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Freeport itu menjadi begitu kontroversial, dan khususnya yang paling terbaru kan mengenai divestasi saham itu ya Pak. Jadi menjadi isu politik ketika untuk pertama kali dalam sejarah Freeport setelah Indonesia merdeka, Freeport berhasil diambil alih wacana politiknya oleh Presiden Jokowi, di era Presiden Jokowi. Untuk pertama kalinya pemerintah memiliki 51% saham. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa kontroversial, kenapa problematik, dan sejauh mana itu divestasi 51% itu bahwa Indonesia sekarang betul-betul sudah menguasai PT Freeport. Ya. Saya jelasin dari awal ya, the big picture-nya dulu ya. Jadi kalau kita bicara Freeport itu ada dua. Freeport McMoran dan ada Freeport Indonesia. Jadi Freeport McMoran dan ada PT Freeport Indonesia. Ya, itu supaya jelas dulu kalau kita bicara tentang Freeport. Freeport McMoran itu punya tambang banyak di mana-mana di seluruh dunia, ada berapa? Di Afrika, di Chili, di Amerika Latin dan sebagainya. Salah satu di Tembagapura yang namanya PT Freeport Indonesia. Nah, ini menjadi menarik ya. Pak Lukas langsung dapat cepat sekali mengerti kalau saya bilang begini. Begitu berbicara tentang emas, ya, maka itu udah mengundang banyak fantasi orang ya. Wah, emas, betul lah ya. Kan apa namanya? Harta karun. Wah, harta karun tuh, ada harta karun di sana tuh. Gunung emas. Waduh. Jadi kalau kita ke sana seolah-olah tinggal ngambil aja dapat emas gitu, emasnya. Jadi itu mengandung banyak fantasi, takhayul, gosip, mitos, segala macam lah. Hal lain lagi. Emas itu kan sangat liquid. Emas itu sangat liquid. Jadi dia dengan mudah mengundang kerakusan orang ya untuk emas itu. Emas itu bisa identik dengan uang lah. Jadi itu juga lebih mengamplify ya, memperbesar tahyul, gosip, fantasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang mendengar tambang emas, maka wah itu khayalan itu berkembang luar biasa. Nah, kenapa kemudian Freeport ini menjadi selalu ramai? Nah, saya sebutkan di buku itu menjadi number one public enemy. Ini kalau orang bicara tentang Freeport, aduh itu udah dah hal yang jelek, yang buruk dan sebagainya.
Salah satu kenapa saya mau, karena setelah saya mendalami ternyata itu semua jauh dari apa yang tersebar di luar. Ya. Nah, ada dua hal yang membuat dia menjadi sumber keributan. Yang pertama, dianggap ada kong kali kong dengan rezim yang lama. Ya, pasti ada kong kali kong, tuduhan-tuduhan yang bersifat personal sifatnya. Dan yang berikutnya adalah ya kalau sekarang kan giliran gue dong kong kali kong, misalnya bisa juga seperti itu ya, bisa juga seperti itu kalau kita melihat dari sisi yang buruk. Tapi tidak begitu. Munculnya kehebohan-kehebohan ini selalu pada ketika momen perpanjangan kontrak. Itu selalu. Dan selalu dihubungkan atau terhubung dengan pergantian rezim. Ya. Kita bisa bayangin ya, ada kecurigaan kong kali kong, emas yang begitu sangat mudah, kayaknya gunung itu tinggal ambil emas, ada harta karun. Kemudian kalau ada perpanjangan kontrak dengan tenggang waktu yang cukup panjang, nah itu kan berarti ada bagian gua dong kalau di sini. Jadi itu sangat kuat ketegangan di situ. Kenapa di momentum perpanjangan kontrak? Di momentum perpanjangan kontrak itulah kesempatan untuk merubah kontrak. Ya, untuk merubah, untuk membuat itu tadi kepemilikan, mengimplementasikan hayalan-hayalan itu. Ya. Dan dalam itu banyak lagi karena banyak sekali proyek-proyek besar di dalamnya di situ. Banyak sekali. Mulai dari catering, mulai dari segala macam, wah, spare parts juga banyak yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang membuat kemudian menjadi dia istimewa, dia menjadi sorotan. Nah, yang aneh adalah banyak undang-undang tentang penerbangan tuh kelihatan sekali ya, headingnya tuh ke Freeport. Heading, arahnya tuh ke Freeport. Misalnya 50%, 51%. Ya. Kenapa Freeport aja? Kan ada Caltex, ada perusahaan-perusahaan kan nggak ada yang diminta 51%. Gitu. Banyak hal-hal yang aneh-aneh lah misalnya. Terus harus bikin smelter gitu. Caltex nggak disuruh bikin refinery. Jadi kan saya melihatnya sederhana sih, kalau kita mau gali air di rumah kita kan kita panggil tukang air. Masa kita kepengen punya perusahaan tukang air itu kan, itu nggak logis banget. Kalau kita dalam kerjasama dalam itu ya, ini barang kita nggak punya teknologi dan kita tidak punya SDM-nya, ya kita bayar dengan sepantasnya dan itulah kita dapat pembagian yang wajar, selesai. Kalau mau meningkatkan ya di situ aja. Tapi sekali lagi saya cuma sampai pada tataran ketika saya resign, dan setelah itu saya nggak tahu lagi, karena saya nggak mengikuti lagi di situ. Nah, sampai di situ kemudian perkembangannya adalah memang kalau mau perpanjang kontrak, keluar itu harus 51%. Kontrak harus dirubah menjadi surat izin misalnya. Yang saya lihat sih sebenarnya, ini ada inferior di kita ya. Kalau surat izin kan berarti kita bosnya gitu. Kalau kontrak kan berarti sama ya, dia nggak mau sama. Padahal itu hal-hal yang menurut saya itu aksesoris semua, yang itu atribut aja. Yang paling penting kan bahwa penerimaan negara itu kita terima dengan pantas dan cukup, dan kalau mau ditingkatkan, mari kita tingkatkan. Dan karena emas tadi, wah berarti dia banyak duit, berarti macam. Kalau kita melihat Freeport, saya bukan bela-bela Amerika dalam ini, tapi ini fakta aja. Freeport itu membangun airport sendiri, ya, membangun pelabuhan laut sendiri. Yang sebetulnya itu kan bukan tugas investor, itu kan tugas kita, tugas pemerintah kan sebetulnya memfasilitasi investor. Dia bikin sendiri. Dan itu boleh atau dibuka untuk fasilitas publik, ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak dilihat sebagai satu hal-hal yang positif, yang muncul semua yang negatif, dramatisasi dari luar biasa, dari merusak lingkungan dan sebagainya. Padahal kerusakan lingkungan, perkembangan lingkungan itu diaudit, tiap tahun diaudit, tidak hanya oleh auditor dalam negeri, oleh pemerintah, oleh international auditor, dan itu ada skala-skala tertentu, ada parameter-parameternya. Tapi tetap aja di luar kan, wah, Freeport merusak lingkungan, lihat ini rusaknya begini. Jadi dramatisnya itu, aduh, menyedihkan menurut saya.
Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Dan saya masuk di tempat pada momentum di mana kita memang pada perpanjangan kontrak, memang pada momentum yang saya dibutuhkan di situ. Tapi saya melihat ada satu cara yang bagus untuk bisa saya selesaikan. Itu sebabnya saya pikir oke, saya cobalah bekerja untuk negeri lah, saya pikir. Nah, saya tahu tantangannya beratnya. Jadi kalau kita melihat tantangannya apa sih dalam periode perpanjangan kontrak, cukup diikutin aja skandal papa minta saham. Itu adalah refleksinya. Jadi saya nggak perlu menguraikannya lagi. Silahkan dilihat. Nah, itu bisa diterjemahkan sendiri. Betapa kepentingan banyak orang itu merubung semuanya pada saat momentum perpanjangan kontrak. Padahal sebenarnya dari awal saya sudah mempelajari itu, di Freeport itu sebenarnya sudah cukup fair, ya. Dengan sebelum kepada pembagian atau penerimaan negara, ya. Persepsi aja udah sangat berbeda ya dari persepsi. Orang membayangkan itu ada gunung emas di situ, jadi digali ya itu emas semua diambil. Padahal nih sebenarnya dari 1 ton ore, 1 ton kawasan yang dianggap mengandung emas itu hanya 3%, ya. Jadi 97% itu sampah dari 1 ton. Ya, hanya 3% yang bisa diolah menjadi yang namanya konsentrat. Dan konsentrat inilah yang kemudian bisa menghasilkan konsentrat inilah konsentrat tembaga yang di dalamnya ada 0, sekian persen emas atau perak atau apa itu. Nah, memang di Tembagapura ini, tembaganya itu mengandung emas yang paling besar dibandingkan dengan tambang tembaga di seluruh dunia. Jadi ini bukan tambang emas terbesar, bukan ya, tambang tembaga yang tembaganya memiliki kandungan paling besar. Ini juga kemudian bank yang nggak keruan-keruan. Kemudian kalau kita berbicara tentang penerimaan negara misalnya katakanlah dari tahun 92 sampai 2015 ya, itu negara kita mendapat 60% dan Freeport McMoRan mendapat 40%. Angkanya itu ada di sekitar 16,1 miliar US dollar ya pada waktu itu. Per tahun, Pak ya? Enggak, antara 92 sampai 2015. Dalam bentuk pajak, royalti, dividen, pungutan lain dan sebagainya. Kalau per tahun rata-rata 5 atau 10 tahun terakhir ini berapa, Pak, pendapatan ke negara? Nggak begitu tahu Pak Lukas angka yang persis karena saya masuk itu persis turbulence sengketa itu sehingga dia tidak bisa mencapai target yang ditargetkan setiap tahunnya. Dia turun 72%. Angkanya saya nggak ingat, tapi itu karena ada dispute aja. Bagaimana kalau dengan isu ini, Pak? Yang paling krusial adalah kesan begini. Pertama, Freeport seperti merusak lingkungan di Papua, tanah Papua, menggali kekayaan Papua, tapi masyarakat Papuanya tetap miskin. Nah, sentimen itu bagaimana? Iya, itu sama sekali nggak benar ya. Sebenarnya banyak yang bisa diceritakan seperti itu. Di Papua itu mungkin yang menyolok aja. Papua itu kan salah satu bahaya bagi penduduk itu malaria, ya, malaria kan. Sampai detik ini nggak ada proyek pemerintah untuk menangani malaria dalam perspektif yang betul-betul ditangani secara serius. Freeport itu membuat malaria free zone. Dia mendatangkan ahli nyamuk, dia bisa bikin satu desa yang satu kota kecil, miniatur kota itu namanya Tembagapura, Kuala Kencana, yang merupakan malaria free zone. Itu sangat saintifik itu, bukan tahyul. Jadi dalam pengertian dia riset, Pak. Ini ahli nyamuk, dia riset bahwa paling jauh itu nyamuk terbang dari sini berapa distance-nya kalau diukur itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia bisa mengatur Kuala Kencana itu malaria free zone. Tidak ada nyamuk.
karena ketertarikan itu saya tanya sama kepala proyek itu orang Amerika, saya tanya, kenapa Anda nggak bikin seluruh Papua malaria free zone? Oh saya mau, saya sudah bertemu dengan Kementerian Kesehatan, Kanwil Kementerian Kesehatan, saya sudah mengajukan beberapa proyek. Nah, kenapa nggak jalan kan ya? Ya bagaimana bisa jalan katanya? Yang menerbang hutan itu tidak bisa dikendalikan. Kan? Padahal kuncinya justru kan ya adalah how you organize the environment. Gitu. Jadi hutan-hutan itu harus ditata sehingga nyamuk-nyamuk itu dia akan tidak masuk ke daerah yang menjadi populasi manusia. Dan itu ada ilmunya, ada dengan riset bahwa nyamuk itu begini. Jadi dia nggak bisa. Jadi bisa dibayangkan dalam hal ini bahwa justru yang mempunyai perhatian besar terhadap penduduk Papua itu Freeport, Pak. Ya, banyak lagi lah. Dan prestasinya luar biasa. Dan tidak dimonopoli oleh Amerika. Contohnya misalnya ada Heavy Equipment Access Trail Road. Ya. Itu arsiteknya orang Indonesia. Ilyas Hamid namanya. Ya, itu luar biasa, Pak. Itu adalah salah satu dari jalan tersulit di dunia yang mendaki di gunung. Dan itu dia menang tender, ya, karena dia udah mendatangkan 4 atau 5 kontraktor yang harganya bukan main. Dan si ini Ilyas Hamid ini jauh lebih murah dan dia berhasil. Dan ini pernah diekspos di Geographic Channel. Ya, bagaimana di Papua itu bisa dibangun jalan ya, yang sampai sekarang sebagai apresiasi dikatakan sebagai Ilyas Route namanya. Kemudian untuk institut pertambangan, jadi mereka bikin institut pertambangan Nemangkawi, ya itu orang magang, anak-anak Papua yang nggak sempat sekolah, itu dilatih keterampilan aja. Oke, dia nggak sekolah, dia udah disesuaikan dengan usianya, dia dikerjakan di sini, dia dilatih di situ skillnya, traktor lah, inilah, itu. Tapi dengan standar internasional, dan mereka yang lulus itu kerja langsung di Freeport. Siapa Pak kontraktor atau investor yang mengerjakan seperti itu? Coba ditunjukkan. Ya, bayangin ya, peserta magang tuh sejak tahun 2003 sampai 2015 itu mencapai 3.000, lebih dari 3.000 anak Papua. 91% itu Papua asli, ya 9% itu pendatang. Ya. Dan itu juga misalnya mereka menyediakan pengobatan gratis ya di bidang kesehatan. Pengobatan gratis itu ada 2 rumah sakit Pak di sana, itu gratis. Gratis kalau penduduk itu sakit misalnya. Jadi ada malaria free zone, ada institut pertambangan Nemangkawi untuk anak-anak yang putus sekolah, dan ada fasilitas kesehatan. Jadi betul-betul kalau orang mengatakan wah itu orang Papua ditelantarkan, wah sama sekali itu salah besar. Tidak berdasarkan fakta. Bagaimana dengan rumor bahwa hasil kekayaan tambang di Freeport itu banyak kesedot di Jakarta sehingga memang Papua cuma dapat kecil. Selain yang sudah diceritakan Pak Cepi tadi terkait dengan finansial, itu betul nggak bahwa keuntungan terbesar disedot ke Jakarta dari penghasilan Freeport? Ya, itu adalah satu hal yang saya juga nggak bisa tembus. Saya mencari sebetulnya itu, karena saya juga itu kan tersebar ya anggapan seperti itu jelas ya, dan saya kira bukan hasil dari Freeport aja, hasil dari mana-mana pun. Kalau kita lihat kan juga banyak yang nggak nyampe ke daerah, dan itu bukan hanya di Freeport aja, semua tambang-tambang minyak dan sebagainya seperti di Riau segala macam problematiknya seperti semacam silent governance of pertambangan gitu Pak. Dunia misteri. Mistik. Tetapi yang hebatnya si Freeport ini tahu betul, dia sangat paham tentang itu. Makanya dia memberikan hal-hal yang langsung di Papua. Karena kalau dia berikan ke saat dia tahu nggak akan nyampe, mungkin ya. Tapi itu realita. Misalnya dia bikin stadion Pak untuk Papua bisa jadi tuan rumah PON 2020. Itu standar internasional Pak, stadionnya. Luar biasa. Itu juga contoh lagi. Itu kan bukan kerjaan Freeport, bukan kerjaan investor kan sebenarnya. Hal-hal seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang misalnya masih banyak lagi ya. Di ITB mereka bangunin satu bangunan. Karena apa? Karena ITB itu dititipin anak-anak Papua yang ambil master degree dan ambil jurusan pertambangan itu disekolahin gratis di ITB. Dan ITB dibangun gedung Pak.
Ya, itu nggak ada hubungannya sama investor kan sebenarnya. Tapi perhatian yang begitu besar terhadap penduduk lokal itu diberikan dengan sangat proporsional. Misalnya tailing kan, ini juga ada lagi tailing yang dibuang-buang itu. Mereka riset tailing itu sehingga tailing itu bisa dipakai untuk bahan membuat tanah dan membuat batu bata. 100 km lah jalan di kota Timika itu dibangun dari tailing. Dan itu dikerjain sendiri loh, Pak, Freeport itu. Ya, bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya. Tapi kan mestinya ada keikutsertaan pemerintah secara maksimal di dalam hal ini karena itu kan potensi yang besar juga kan sebenarnya. Misalnya kantor Bupati Mimika itu dibangun 1.800 meter persegi itu dari tailing bahannya, bahan bakunya. Banyak sekali lah kalau saya mau cerita hal-hal yang seperti itu. Tapi intinya bahwa sama sekali tidak benar bahwa Freeport itu menelantarkan. Itu sama sekali. Jauh dari itu. Dan kalau kita lihat juga tentang pencapaian apa yang disampaikan, pencapaian anak bangsa ya, itu saya hanya berapa bulan di Freeport pada waktu itu saya meng-approach Pak Jaya Suprana. Kenapa? Karena ada prestasi anak bangsa di situ yang perlu mendapatkan apresiasi. Ya. Selain tadi Ilyas Rut ya, itu jalan tersulit di dunia itu, yang nomor 2 atau nomor 3. Kemudian juga ada Masjid Al-Araf di area pertambangan terbuka Grasberg. Itu diberi penghargaan Rekor Muri sebagai masjid yang berada pada elevasi tertinggi di dunia. Ya, 3.780 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi dari Gunung Semeru itu, Pak. Ya. Dan kemudian ada Masjid Ba'abul Munawar dan Gereja Oikumene yang bersandingan di bawah tanah. 1.700 meter di bawah permukaan tanah. Bayangin, oksigennya udah nggak ada itu. Bagaimana dia memanage sirkulasi udara di sana. Dia berada pada ketinggian 3.700 meter di atas permukaan laut. Dan dia berada di 1.700 meter di bawah permukaan tanah. Tempat ibadah. Bagaimana perhatian sebuah perusahaan Kristen, tapi dia bikin masjid dan dia juga bikin gereja yang berdampingan. Supaya apa? Karena orang-orang itu jadi nyaman bahwa dia bekerja, kalau dia mau menjalankan ibadah, dia disediakan fasilitas beribadah. Itu, Pak. Baik, saya kira karena keterbatasan waktu, Pak, terima kasih sekali atas uraiannya, sedikit memberikan percikan cahaya dalam kegelapan arus informasi tentang Freeport yang selama ini banyak diliputi dengan rumor, mitos, dan konspirasi dan rumor. Terima kasih sekali atas info-info menarik dan tentu perbincangan kita kan dalam kapasitas Pak Ceping bukan lagi orang Freeport, jadi tidak ada keharusan untuk membela Freeport. Baik, terima kasih, Friends of Tifa. Kita akhiri perbincangan kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan untuk narasumber dan tema-tema menarik di masa mendatang. Salam.